Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga, atau di MPR juga, belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya, di mana ngerusaknya? Ya, partai politik mengajukan calon. Masyarakat memilih calon. Ya, di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, itu di mana rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu. Makanya ketika dia retak-retakan, tidak ada. Coba, pertanyaan saya, mau lempar orang ini nggak pernah lempar ke siapa-siapa, tujuannya cuma Jokowi. Semua kesalahan orang korengan, panuan, kurapan juga Jokowi kalau dia mah. Jadi cara melawan Rocky itu saya bilang gampang aja, hadapkan aja dia dengan fakta-fakta, maka dia akan berhenti ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu video ya dari Kodari lagi ya, dan Irma Caniago ya, sapu bersih narasi Rocky Gerung gitu ya. Jokowi dibantu gitu ya. Di mana katanya gini, Jokowi di mana rusaknya gitu ya. Kayak kemarin terjadi lagi Rocky Gerung dibilang keributan ya. Dibilang bodoh ya kan. Mana buktinya kalau Jokowi cawe-cawe gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini di segmen kali ini buzzer politik, mari kita reaction ya, momen atau mungkin komentar-komentar para politikus yang menggelitik gitu ya, menggelitik untuk selalu menarik kita ya, untuk kita bahas gitu. Salah satunya ini ada Rocky Gerung nih ya kan. Di situ Rocky Gerung juga makin aneh aja gitu ya, ngebet banget untuk memaksulkan gitu ya, memakjulkan gitu ya seorang Jokowi Dodo gitu ya. Kayaknya Rocky Gerung tuh nggak mau nunggu 2 bulan lagi gitu, tinggal berapa minggu lagi gitu kan. Padahal tinggal beberapa minggu lagi nih Jokowi tuh bakalan lengser dari kursi kepemimpinannya ya. Di masa jabatannya sudah habis, nanti di akhir itu tanggal 20 Oktober ini. Kayaknya nggak mau sabar nunggu 2 bulan, nunggu beberapa minggu lagi nih gitu ya. Nggak nyampe 2 bulan ini, maunya sekarang dimaculkan gitu, diturunkan gitu, padahal tinggal sebentar lagi masa jabatannya. Mari kita simak dulu video berikut ini. Nah, udah lihat tadi, tonton videonya teman-teman. Apapun yang terjadi di perpolitikan negeri ini, semuanya salah Jokowi. Udah itu aja ya teman-teman, simple gitu, memahami Rocky Gerungnya gitu ya. Dan apapun yang dilakukan Jokowi selalu salah menurut ini si Rocky Gerung ini. Saya juga nggak habis pikir gitu ya. Nanti kalian komen di kolom komentar, sambil komen di kolom komentar ya teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Yang bantah poin itu, silakan. Ya, di mana ngerusaknya? Ya, partai politik mengajukan calon, masyarakat memilih calon. Ya, di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya itu di mana rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu kayak. Lo ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya, semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma 1, ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI Perjuangan, P3 mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the... Ini loh, demokrasi itu. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan?
Gini-gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu ada legislatif. di Ada kelas. pemilihan yang bersifat rutin. Rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya, Saya dengan, setuju. Yang saya setuju, yang saya nggak Iya. setuju cara mau berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan cara bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu berjalan. Poin saya tadi, denger ya pelan-pelan ya. Menurut Anda, Enggak, saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau. Saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Oke. Semua berawal dari gerakan 3 periode itu. Enggak, ini soal lain tuh. Saya mau lihat etik. Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours next. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya itu. Itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi, itu dasarnya. Ya, Bukan berbeda- sekedar PDIP yang dia Bang, rusak. perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat Biasa, biasa, Bang. bukan merusak partai politiknya. Di mana merusaknya? Kenapa Di mana Jokowi nggak merusaknya? berganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon. Seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan? Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Betul, itu elektoralnya. Saya nggak ngomong soal elektoralnya. Faktanya PDIP hancur. Lalu orang berpikir dia Ya, karena ngancurin- salah pilih, Bang. Iya. Coba misalnya nih ya, PDI Perjuangan ya berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya, menang pasangan Prabowo Ini nggak ada dan urusan dengan koalisi. Tapi kan Bu Ini Mega urusan- berpendapat bahwa Mas Ganjar harus maju sendiri. Ini urusan watak Jokowi, nggak ada urusan dengan koalisi itu. Gue nggak peduli Gini itu. Bang, bahwasannya Eh, para nah, nah, pemimpin punya pemikiran yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk melanjutkan pembangunan, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih Bagus, dipercaya. bagus. Itu pilihan biasa saja, teknis Semua saja. itu bagus. Teknis saja itu, Bang. Benar, tapi itu bagian sampah yang saya nggak usut. Yang saya usut adalah moral dari seorang pemimpin yang tidak mengerti Abang kalau demokrasi. jadi pemimpin, abang pasti Baik, punya penilaian baik. terhadap siapa yang layak untuk memimpin. Nggak ada Biasa soal aja itu. itu. Nggak ada soal di Jangan situ. dibikin sulit, itu biasa saja. Perbedaan Itu pemikiran justru jadi pendapat. sangat gampang untuk melihat watak seorang Jokowi. Kan itu. Anda jangan bicara kalau dia lagi bicara. Udah selesai Enggak, baru Bang, dia ada. bicara juga, Mak. Iya, Ketika tapi bicara, jangan. Bang. Kita pertanyaan saya mau lempar. Orang ini nggak pernah lempar ke siapa-siapa. Tujuannya cuma Jokowi. Semua salah. Orang korengan, panuan, kurapan juga Jokowi. Kalau dia mah, nggak usah ditanya lagi. Udah lah, itu udah final itu. Ya kan? Orang korengan aja Jokowi yang salah menurut dia. Kalau menurut saya kalau Teman-teman, menurut Rocky Gerung nih orang orang jatuh ke got gitu aja disalahkan gitu ya, salah Jokowi, orang kepleset dikit salah Jokowi gitu ya, terus apa lagi ya, pokoknya semua salah Jokowi ya gitu ya. Jadi cara melawan Rocky itu saya bilang gampang aja. Hadapkan aja dia dengan fakta-fakta. Maka dia akan berhenti ngomong. Kayak dia misalnya ngomong, ini Pak Jokowi. Setelah saya bantah begitu kan dia bilang, ini Pak Jokowi merusak PDI Perjuangan. Saya bilang, merusak di mana? PDI bisa ikut pemilu. PDI bisa ngajuin caleg. Sekarang masih menang. Ibu Mega masih ketua umum. Soal suara partainya jadi turun, ya biasa dalam pemilu naik turun. Salah pilih calon presiden. Ya tapi yang namanya pertandingan kan pasti Ya itu tadi. segala cara ya. Makanya Selama tidak kalau keluar Anda jalur. kalah dalam pertandingan sepak bola 3-0, jangan dibilang bahwa ini curang gitu. Wasitnya juga curang. Wong wasitnya dipilih sama-sama kok. Ya teori, teknik, taktik itu Iya, kan terserah ya. iya, Jadi iya. bebas-bebas aja. Iya, harus. ya kalau kalah lari, kalah akurat, ya sudah diterima saja lah. Kalah passing, ya terima aja. Tapi Pak Kodari ini Mr. Q nih memang Loh, kenapa luar biasa? omongan-omongan dia dari awal tuh ya, waktu Pak Jokowi 3 periode lah apalah tuh, wah semangatnya luar biasa. Prabowo dia dukung, wah semangat ngomongnya tuh gila-gilaan. Untung Prabowo menang, kalau nggak jadi bubuk loh.
Ya resiko jadi aktivis kan begitu. Iya, benar. Iyalah. Ya benar-benar. Iya, resikonya jadi aktivis Tetap begitu. ini ya, Tetap tetap dengan pemikirannya. Ya kita kan Tapi memperjuangkan logik berbagai- kan, cara berpikirnya kan Iya, logik iya. juga kan. Saya orang yang kelihatannya sangat optimis, sangat semangat dalam retorika, tapi sebetulnya secara pribadi saya sangat konservatif. Semuanya tuh udah dihitung betul, dan semua itu ada dasarnya. Ini adalah kemenangan ilmu pengetahuan, ya, ketajaman perspektif dan akumulasi pengalaman. Itulah buat Kodari pemilu 2024. Oke, itu tadi analisa dari Muhammad Kodari ya. Ini analisa dia ini jago emang ya. Dalam soalnya ya pembahasan dia. Orang-orang yang mengatakan demokrasi cacat gitu ya, itu dikasih bantahan oleh Muhammad Kodari ini ya. Kemudian ide dari Rocky Gerung untuk pemalsuan Jokowi juga dibantah oleh Muhammad Kodari ini. Dan kalau kalian pendukung yang mana nih kira-kira, komen di bawah ya. Yang lebih setuju yang mana, Muhammad Kodari kah atau Rocky Gerung kah gitu ya. Bagi teman-teman, kalau kalian punya pendapat sendiri boleh komen di kolom komentar. Itu saja mungkin dari saya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, dan terus kita junjung tinggi NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye.